Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini di topik keempat mata kuliah fitoterapi kita akan membahas tentang interaksi obat bahan alam dan efek samping yang potensial. Ada beberapa capaian pada materi hari ini. Yang pertama yaitu saudara mampu memahami mekanisme dasar dari interaksi obat bahan alam. Kemudian bagaimana penggunaan obat bahan alam untuk kelompok tertentu. Jadi misalnya pada pasien geriatri, pada pediatri, kemudian pada ibu hamil dan menyusui, kemudian pada pasien menopause dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu saudara memahami beberapa efek samping dari obat bahan alam yang potensial terjadi dan yang angka kejadiannya itu tinggi. Berikut adalah reference atau literatur yang saya gunakan. Jadi yang pertama adalah Herbal Supplement Drug Interaction, kemudian Stokely Herbal Medicine Interaction, kemudian saya juga menggunakan Principle and Practice of Phytotherapy terutama untuk mengetahui interaksi apa saja yang terjadi. Kemudian ada Herbal Drugs for Pregnancy and Lactation ya. Nanti seluruh dari e-book tersebut akan saya upload di VLM. Nah, obat herbal apa saja sih yang merupakan best seller di dunia ini ya? Jadi ada beberapa tanaman obat yang dijual bebas dalam bentuk OTC. Jadi pasien bisa membeli obat tersebut tanpa harus menggunakan resep dari dokter, juga tanpa harus melapor kepada dokter yang merawat dia, tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada apoteker. Ada beberapa tanaman, ada ginkgo biloba, kemudian ada panax ginseng, kemudian ada allium sativum atau bawang putih, ada echinacea, kemudian ada Hypericum perforatum dan ada Serena repens. Masing-masing tanaman ini kebanyakan ya yang ginkgo biloba itu diindikasikan untuk meningkatkan aliran darah terutama di bagian otak. Kemudian panax ginseng itu adalah adaptogenic agent ya. Kemudian allium sativum itu untuk gangguan pada kardiovaskuler. Kemudian echinacea ini sangat terkenal sekali untuk imunomodulator. Nah, di antara tanaman obat ini yang sering kita jumpai di Indonesia adalah echinacea, kemudian ada allium sativum dan beberapa dalam jumlah kecil ada panax ginseng. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu interaksi obat bahan alam. Yang dimaksud di sini itu adalah semua botanical product. Jadi interaksi antara botanical product dan konvensional drug. Botanical product di situ berarti ada jamu, OHT, fitofarmaka, kemudian suplemen makanan, kemudian termasuk bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari ya. Nah, ada dua jalur interaksi di sini. Yang pertama yaitu interaksi yang terjadi pada tahap farmakokinetik dan interaksi yang terjadi pada tahap farmakodinamik. Ketika kita bicara interaksi pada tahap farmakokinetik berarti meliputkan 4 proses. Ada adsorpsi, distribusi, kemudian metabolisme dan ekskresi. Yang paling tinggi angka kejadiannya yaitu interaksi pada tahapan adsorpsi dan metabolisme. Kemudian yang kedua, mekanisme interaksi dari jalur farmakodinamik ya. Jadi, apa yang terjadi pada interaksi di tahapan farmakodinamik di sini ya? Yang terjadi adalah interaksi pada site of action ya. Jadi site of action obat ya. Jadi biasanya kalau interaksi farmakodinamik itu efeknya bisa berupa efek aditif ya atau efek sinergi atau bisa juga berupa efek antagonis ya. Dan jadi bisa saja efek dari konvensional drug itu akan tampak lebih
potensial. Jadi misalnya gini, pasien mengkonsumsi oral anti diabetes kemudian bersamaan dengan sambiloto gitu. Nah, di sini terjadi interaksi di tahapan farmakodinamik ya, karena sambiloto juga bisa menurunkan kadar gula darah, sehingga ketika dilihat pada penampakan klinisnya ya, itu pasien akan mengalami penurunan gula darah yang sangat signifikan ya. Dan tidak semua interaksi pada tahapan farmakodinamik ini menghasilkan efek sinergi. Ada juga beberapa interaksi yang menghasilkan efek antagonis. Oke, kita masuk pada interaksi yang pertama, yaitu di tahapan farmakokinetik di proses absorpsi obat ya. Apa yang terjadi pada interaksi di tahap absorpsi obat ini berarti ada di saluran pencernaan ya. Yang pertama adalah peningkatan waktu transit obat di dalam saluran pencernaan ya. Jadi kalau waktu transit obat di saluran pencernaan itu berarti waktu absorpsi obat di saluran pencernaan itu akan lebih panjang. Apa contohnya? Contohnya adalah obat tanaman-tanaman yang mengandung laksatif antrakinon ya. Misalnya Rheum palmatum, kemudian aloe, kemudian Cassia ya. Tanaman-tanaman itu bisa memperpanjang waktu absorpsi dari obat ya. Sehingga kalau waktu absorpsi obat itu semakin lama, maka duration of action-nya itu juga akan semakin lama, karena obat kan untuk mencapai duration of action dia harus mencapai dosis steady state terlebih dahulu. Kemudian mekanisme yang kedua dari interaksi di tahap absorpsi obat ini adalah pembentukan senyawa kompleks antara botanical product dan konvensional drug. Apa contohnya yang paling umum? Contohnya yang paling umum adalah interaksi antara polifenol dengan suplemen kalsium atau dengan suplemen zat besi ya. Nah, saudara lihat di sini salah satu contoh tanaman yang banyak mengandung polifenol itu adalah green tea ya. Seseorang itu bisa saja mengkonsumsi green tea itu sebagai bahan makanan gitu ya, tidak sebagai obat. Tapi ternyata ketika cara mengkonsumsinya itu tidak tepat, dia bisa mempengaruhi proses absorpsi dari suplemen yang dia gunakan. Jadi polifenol itu bisa membentuk senyawa kompleks dengan suplemen kalsium atau dengan suplemen zat besi, sehingga kalsium dan zat besi tersebut tidak akan diabsorpsi ketika di saluran pencernaan. Kemudian ada lagi contohnya, yaitu interaksi antara Funiculum vulgare atau ADAS ya dengan obat-obatan antibiotik golongan fluoroquinolone. Contohnya ciprofloxacin, mefloxacin, levofloxacin dan lain sebagainya. Nah, apa interaksi yang terjadi di sini? Ternyata Funiculum vulgare itu bisa menurunkan kadar atau konsentrasi maksimum dari golongan fluoroquinolone, ya, sehingga kadarnya di dalam darah itu juga akan turun AUC-nya, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ternyata Funiculum vulgare itu bisa membentuk atau mengkelat senyawa fluoroquinolone ya. Kemudian interaksi yang ketiga yaitu pada modulation para-glycoprotein ya. P-glycoprotein ini merupakan protein karier pada proses absorpsi dari beberapa jenis obat ya. Nah, apa yang terjadi kalau para-glycoprotein ini di dalam saluran pencernaan itu jumlahnya meningkat? Jadi para-glycoprotein ini bisa mengembalikan atau mengejek beberapa obat yang sebelumnya sudah diabsorpsi di saluran pencernaan.
ya. Sehingga apa? Sehingga jumlah obat yang diabsorpsi di GI tract itu akan turun. Kalau jumlah obat yang diabsorpsi turun, maka AUC-nya itu akan turun juga. Contohnya, interaksi antara siklosporin itu cytotoxic agent ya, dan Hypericum perforatum ya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian, Hypericum perforatum ini bisa mengindus atau meningkatkan jumlah dari paraglikoprotein yang ada di saluran pencernaan. Ya, sehingga kalau paraglikoproteinnya itu di dalam saluran pencernaan meningkat, maka siklosporin yang tadinya itu sudah diabsorpsi akan dikembalikan lagi ke dalam saluran pencernaan. Kemudian yang contoh berikutnya adalah interaksi antara capsaicin dengan digoxin. Capsaicin itu ada di senyawa metabolit sekunder yang ada di dalam lombok ya, cabai. Nah, ini capsaicin dengan digoxin ini juga bisa menurunkan kadar digoxin di dalam plasma. Kemudian botanical product yang mengandung senyawa katekin ya. Di sini setelah diteliti, katekin itu juga bisa mengindus atau meningkatkan aktivitas dari paraglikoprotein yang ada di dalam saluran pencernaan. Kita masuk kepada interaksi farmakokinetik di tahap distribusi ya. Yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah obat-obatan seperti apa yang mengalami perubahan kadar ketika terjadi interaksi di tahap distribusi. Ya, jadi hanya obat-obatan yang sangat lipofilik atau yang highly protein bounded, jadi obat-obat yang memiliki ikatan yang kuat dengan protein di dalam tubuh yang akan dipengaruhi proses distribusinya ya. Jadi kayak misalnya phenytoin ya. Phenytoin itu pada tahapan distribusinya dia terikat cukup besar kadarnya di protein ya. Sehingga ketika terjadi pergeseran dalam artian ada obat lain yang berikatan dengan protein tersebut, maka kadar phenytoin di dalam plasma darah itu akan berubah. Nah, tidak semua obat itu mereka akan berikatan dengan protein ya, sehingga memang interaksi pada tahap ini itu sangat jarang terjadi ya. Jadi hampir tidak ada literatur yang melaporkan interaksi antara botanical product dengan conventional drug di tahap distribusi. Kita masuk di jalur interaksi pada tahap metabolisme obat ya. Sebelum membahas terkait dengan interaksi apa saja yang terjadi, saya akan menjelaskan sekilas apa sih yang terjadi pada obat di tahap metabolisme itu ya. Jadi kita tahu bahwa metabolisme itu merupakan salah satu tahapan yang terjadi pada obat, baik untuk membuat obat tersebut menjadi inaktif atau untuk membuat prodrugs menjadi drugs ya. Nah, apa yang terjadi pada tahap metabolisme obat di dalam liver ini? Jadi yang pertama, tahap metabolisme obat itu dibagi menjadi dua fase. Fase 1 yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis, kemudian fase 2 yaitu konjugasi. Nah, saya hanya akan fokus di fase 1 ya, karena interaksinya memang lebih banyak terjadi di fase 1. Fase 1 yaitu oksidasi. Nah, oksidasi di sini dilakukan oleh enzim sitrokum P450. Enzim ini terletak di retikulum endoplasma dari sel-sel hepatosit ya. Sitokrom P450 ini merupakan superfamily enzim ya, sehingga dia memiliki banyak sekali isoenzim. Nah, ada 9 isoenzim yang memiliki kontribusi tinggi terhadap metabolisme obat. Ada sitokrom 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, kemudian 2D6, kemudian 2E1, kemudian sitokrom 3A4 dan sitokrom 3A5.
Kemudian pertanyaannya adalah apakah sitokrom ini hanya terdapat di retikulum endoplasmik pada sel-sel hepatosit? Tidak, ya. Sitokrom 34 ya, ini selain terdapat di retikulum endoplasmik dari sel-sel hepatosit, dia juga terdapat di saluran pencernaan. Ya, oleh karena itu, ketika suatu botanical product itu mempengaruhi sekresi dari sitokrom 3A4 di saluran pencernaan ataupun di liver, ya, maka dia bisa mempengaruhi juga kadar dari obat yang ada di dalam plasma darah. Oke, saya sudah jelaskan terkait dengan jalur metabolisme obat ya. Sekarang kita hanya akan fokus di fase 1. Nah, bagaimana sih tanaman obat itu atau botanical products itu kok dia bisa mengganggu jalur metabolisme obat ya? Jadi yang pertama ada istilah yang disebut dengan enzim inhibition. Enzim inhibition di sini adalah tanaman obat atau botanical product yang bisa menghambat aktivitas dari enzim sitokrom P450. Nah, apakah semua enzim sitokrom P450 yang dihambat aktivitasnya? Tidak. Jadi setiap tanaman obat spesifik menghambat enzim tertentu. Bisa sitokrom 3A4, bisa sitokrom 3A5, bisa sitokrom 2B8 dan lain sebagainya. Nah, apa efeknya kalau aktivitas enzim sitokrom P450 ini dihambat? Maka jumlah obat yang dimetabolisme itu akan turun sehingga kadar obat di dalam plasma darah akan meningkat. Nah, enzim inhibition ini merupakan reaksi yang terjadi cukup cepat ya. Jadi setelah 2-3 hari mengkonsumsi misalnya tanaman obat gitu ya, bersamaan dengan conventional drug dan kebetulan tanaman obat itu memiliki efek enzim inhibition, maka reaksinya itu bisa muncul setelah dalam waktu 2-3 hari gitu. Kemudian bagaimana dengan gejala klinisnya ya? Nah, gejala klinisnya ini apakah selalu muncul? Belum tentu ya. Jadi gejala klinisnya itu tergantung dari seberapa besar kenaikan konsentrasi dari konvensional drug di dalam serum atau di dalam plasma darah. Ya, kalau kenaikan dari konvensional drugnya itu masih dalam range terapi atau range konsentrasi obat di dalam plasma darah, maka efek toksiknya itu tidak akan muncul ya. Nah, kalau konsentrasi dari konvensional drugs-nya itu sudah tinggi sekali sehingga di atas dari range konsentrasi dalam plasma, maka pasti efek toksiknya akan muncul ya. Nah, kemudian terkait dengan enzim inhibition ini saya spesifikkan pada sitokrom 3A4 ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, sitokrom 3A4 ini selain ditemukan di hepatosit, dia juga berada di dalam saluran pencernaan. Sehingga ketika sitokrom 3A4 ini di dalam saluran pencernaan itu dihambat ya, maka jumlah obat yang diabsorpsi itu akan lebih tinggi. Kalau jumlah obat yang diabsorpsi itu lebih tinggi, maka AUC-nya juga akan naik. Berikut adalah contoh dari interaksi enzim inhibition, yaitu antara botanical product grapefruit dengan CA channel blocker. Pada penelitian ini yaitu antara grapefruit dengan nifedipine, nisoldipine, dan felodipine. Nah, penggunaan botanical product grapefruit dan nifedipine ini ternyata bisa meningkatkan kadar atau AUC dari nifedipine dan nisoldipine sebanyak 30% ya. Dan di jurnal tersebut dituliskan bahwa grapefruit
pada penelitiannya, grapefruit itu diberikan atau dikonsumsi 1 jam sebelum pasien menggunakan nifedipin. Nah, bagaimana mekanismenya? Ternyata grapefruit di sini dia menghambat aktivitas enzim sitokrom P450 yang ada di dalam saluran pencernaan. So, nifedipin, nisoldipin, dan felodipin itu tidak mengalami fase metabolisme, sehingga jumlah nifedipin yang diabsorpsi di saluran pencernaan itu lebih besar, sehingga kadar AUC-nya itu lebih tinggi. Nah, bagaimana manajemennya atau pengaturannya? Apa yang bisa kita sarankan kepada pasien ya? Maka bisa saja waktu penggunaan dari grapefruit dan nifedipin ini waktu konsumsinya dikasih jarak ya. Intinya grapefruit dan nifedipin dan CA channel blocker tidak boleh bertemu di saluran pencernaan. Ya, harus dikasih jarak minimal 2 jam. Kita masuk pada mekanisme yang kedua pada tahapan metabolisme, yaitu enzim induction. Nah, disebut sebagai enzim induction ketika botanical product tersebut mampu meningkatkan aktivitas dari enzim sitokrom P450. Kalau aktivitas dari enzim sitokrom P450 ini meningkat, maka jumlah obat yang dimetabolisme akan lebih besar, sehingga kadar obat di dalam plasma darah itu akan turun. Akibatnya, tidak tercapai efek terapi yang diinginkan. Ya. Nah, aktivitas enzim inhibition atau gejala klinis dari enzim inhibition ini sangat tergantung dari jenis tanaman obat yang digunakan dan seberapa banyak tanaman obat atau botanical product yang dikonsumsi oleh seseorang. Ya, jadi kalau pada enzim inhibition, manifestasi klinisnya atau gejala klinisnya itu tergantung pada seberapa tinggi kenaikan kadar obat di dalam plasma darah ya. Tapi kalau pada enzim induction, gejala klinisnya itu tergantung pada seberapa banyak pasien mengkonsumsi produk atau botanical product tersebut ya. Dan efek enzim induction ini bisa bertahan 2-3 minggu setelah pasien berhenti mengkonsumsi tanaman obat tersebut. Ya, jadi kalau misalnya pasien berhenti mengkonsumsi tanaman obat sekarang, maka efek enzim induction yang muncul itu bisa sampai 2-3 minggu ke depan. Contohnya tanaman yang memiliki atau merupakan enzim induction itu adalah Hypericum perforatum. Jadi interaksi antara Hypericum perforatum atau Saint John wort dengan siklosporin, kemudian indinafil, kemudian ethinyl estradiol, dan juga dengan anti-diabetic drugs. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi yang merupakan enzim induction ya. Jadi antara Saint John wort dengan anti-diabetic drug ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Saint John wort ya, ini kebetulan yang dipakai anti-diabetic drugs-nya adalah 80 mg glikasid ya. Kemudian setelah menggunakan 80 mg glikasid, pasien mengkonsumsi Saint John wort dan didapatkan di sini kadar AUC-nya itu berkurang 22-35% ya. Dan clearance-nya itu meningkat hingga 47%. Jadi kalau clearance-nya meningkat, otomatis ekskresinya lebih cepat ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi, Saint John wort ya, ini dia mengindus aktivitas isoenzim dari sitokrom 2C9 ya. Dan glikasid ini merupakan obat yang jalur metabolismenya itu oleh isoenzim sitokrom 2C9. Jadi gimana cara monitoringnya? Kalau misalnya pasien yang diabetes dia menggunakan glikasid tapi dia juga pakai Saint John wort ya, maka harus benar-benar dipantau bagaimana
kadar gula darahnya ya. Dan karena ini mekanismenya itu adalah pada tahap metabolisme di sitokrom 2C9 di sel-sel hepatosit, maka kalaupun waktu konsumsinya itu dipisah gitu ya, dikasih jarak waktu beberapa jam gitu ya, maka mereka akan tetap ketemu di sel-sel hepatosit ya. Jadi memang paling aman ya sudah kalau mengkonsumsi obat anti diabetes yang golongannya glikasid, berarti nggak usah mengkonsumsi Saint John wort atau kapsul apapun yang isinya adalah Hipericum perforatum. Nah, ini adalah beberapa contoh dari interaksi antara tanaman obat dengan konvensional drug pada tahapan metabolisme ya. Ini khususnya di isoenzim sitokrom 1A2. Jadi contohnya di sini adalah tanaman Cannabis sativum, Cannabis sativa ya, berinteraksi dengan senyawa kafein ya. Nah, di sini Cannabis sativa kalau dengan kafein itu merupakan enzim inducer ya. Jadi kalau enzim inducer berarti mempercepat proses metabolisme. Tapi ketika kafein itu digunakan bersamaan dengan boswellia, apa yang terjadi? Ternyata boswellia itu adalah enzim inhibitor. Jadi metabolisme kafeinnya akan lebih lambat ya. Begitu juga dengan clozapine. Clozapine ini kalau ketemu dengan licorice ya, maka dia metabolismenya akan lebih cepat karena licorice ini enzim inducer. Tapi kalau clozapine ketemu dengan dandelion, maka metabolismenya akan lebih lambat karena dandelion ini adalah enzim inhibitor ya. Nah, yang paling banyak rekornya itu jatuh pada Saint John wort ya. Dia bisa berinteraksi dengan banyak sekali konvensional drug ya. Di sini ada antidepresan ya, kemudian duloxetine, olanzapine, kemudian dengan theophylline. Terus ada lagi Echinacea ya. Echinacea juga banyak sekali beredar di Indonesia ya. Echinacea ini adalah enzim inducer untuk obat-obatan anti aritmia. Kemudian ginkgo biloba ini juga enzim inducer untuk antikolinesterase. Kemudian bitter orange ini adalah enzim inhibitor untuk antikolinesterase ya. And then apalagi di sini ada licorice, ini adalah enzim inducer untuk antihistamin, dan black cohosh ini adalah enzim inhibitor untuk antihistamin ya. Jadi setiap tanaman itu respon terhadap jalur metabolisme obat itu beda-beda ya. Ada yang merupakan enzim inducer, ada yang merupakan enzim inhibitor. Jadi kalau pas ketemunya misalnya adalah antihistamin dengan black cohosh, ya berarti metabolismenya bakalan dihambat karena black cohosh adalah enzim inhibitor. Nah, ini tadi Saint John wort ya. Jadi daftar interaksi antara Saint John wort dengan konvensional drug itu banyak sekali, dan kebanyakan memang Saint John wort itu adalah enzim inducer. Jadi dia mempercepat proses metabolisme dari obat. Tabel ini saya ambil dari Stokely Herbal Medicine Interaction. Kalau saudara ingin lihat lebih detail, ada di situ semua tabel. Kemudian ini adalah penelitian yang dilakukan pada beberapa tanaman obat ya. Ini dilakukan secara pada uji klinis ya. Jadi botanical product yang digunakan di sini ada Echinacea, kemudian ada Sao Palmetto. Tadi Sao Palmetto adalah untuk case BPH. Kemudian ada peppermint oil ya, dan ada beberapa enzim yang dicek di sini. Ada sitokrom 1A2, 2C9, 2D6 dan 3A4 ya. Jadi di sini didapatkan pemberian Echinacea ya, itu bisa meningkatkan
kadar dari kafein sebanyak 25%, kemudian dia juga bisa meningkatkan kadar dari tolbutamid sebanyak 14% ya. Kemudian ini dextromethorphan ya, ini sebanyak 42% ya. Kemudian ini saupalmito ya, ini meningkatkan kadar alprazolam sebanyak 8%, dan yang terakhir adalah peppermint oil ya. Ini dia meningkatkan kadar velodipin sebanyak 40%. Nah, interaksi yang berikutnya terjadi yaitu pada tahap drug excretion ya. Syaratnya kalau suatu botanical product itu berinteraksi dengan conventional drug pada tahap ekskresi obat, maka biasanya yang pertama, pasti botanical product tersebut memiliki efek diuretik sehingga dia bisa mempercepat ekskresi obat ya. Kemudian yang kedua, botanical product tersebut mampu mempengaruhi pH urin ya. Kita tahu bahwa ada beberapa senyawa konvensional drug itu yang ekskresinya dipengaruhi oleh pH urin ya. Jadi kalau misalnya botanical produknya itu tidak memiliki efek diuretik atau dia tidak berpengaruh terhadap pH dari urin, maka dia tidak akan berinteraksi dengan conventional drug. Contoh botanical product yang memiliki efek diuretik itu adalah kumis kucing, kemudian kecibeling, kemudian seledri ya. Terus kalau yang mempengaruhi pH urin itu ada cranberry ya. Nah, kita masuk pada interaksi di tahapan farmakodinamik ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa interaksi di tahapan farmakodinamik di sini akan menghasilkan F2 efek ya, yaitu yang pertama yaitu efek aditif dan efek antagonis ya. Dan baik efek aditif atau efek antagonis itu bisa muncul tanpa adanya perubahan konsentrasi atau kadar konvensional drug di dalam plasma darah. Ya, jadi bisa saja kadar obatnya di dalam plasma darah itu normal, masih masuk dalam range terapi, tapi ternyata aktivitas obatnya aktivitas farmakologinya itu sangat tinggi gitu. Jadi misalnya gini, misalnya pasien mengkonsumsi oral anti diabetes dengan sambiloto tadi ya. Katakanlah oral anti diabetes yang dipakai metformin gitu. Nah, setelah dicek ternyata kadar metformin dalam plasma darah itu masuk range normal, tapi efek dari efek hipoglikeminya itu sangat tinggi ya. Jadi ada efek aditif atau ada efek sinergi di situ antara metformin dan sambiloto. Nah, kenapa kok bisa efek hipoglikemiknya sangat tinggi padahal kadar dari metforminnya itu masih dalam range terapi gitu ya. Jadi ternyata pada interaksi farmakodinamik itu bisa saja botanical produknya itu bekerja di reseptor atau di site of action yang lain. Ya. Jadi misalnya kalau kita pakai contoh antihipertensi gitu ya, ada pasien yang menggunakan antihipertensi ACE inhibitor, misalnya lisinopril, kemudian digabung dengan hibiscus sabdarifa ya, yang berdasarkan penelitian hibiscus sabdarifa ini memiliki efek CA channel blocker ya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika lisinopril digunakan bersamaan dengan hibiscus sabdarifa, maka efek penurunan darahnya akan lebih tinggi ya. Kenapa lebih tinggi? Karena yang satu ACE inhibitor, yang satunya CA channel blocker. Nah, apakah kadar lisinoprilnya itu meningkat? Tentu saja tidak. Ya. Nah, itu adalah salah satu contoh interaksi farmakodinamik yang menimbulkan efek aditif atau sinergi. Nah, kalau yang
menimbulkan efek antagonis seperti apa? Kalau yang menimbulkan efek antagonis itu berarti botanical produknya itu menghambat kerja dari conventional drug, ya. Entah dia memblokade atau dia menempati reseptor dari botanical product dari conventional drug tersebut dan lain sebagainya. Kita masuk pada contohnya, ya. Contoh interaksi pada tahap farmakodinamik yang merupakan efek aditif. Ini ada warfarin dengan garlic, ya. Warfarin itu adalah antikoagulan, ya. So, kalau pasien menggunakan antikoagulan, kita harus pantau nilai INR-nya, kemudian PTT dan PT-nya, prothrombin time, ya. Nah, apa yang terjadi kalau digunakan bersamaan dengan garlic? Nah, garlic ini merupakan antiplatelet, ya, inhibition platelet aggregation. Sehingga kalau warfarin itu digunakan bersamaan dengan garlic, maka aktivitas dari antikoagulannya itu akan lebih potensial, ya. Nah, selain pada tahapan farmakodinamik, ternyata warfarin, ya, ini juga berinteraksi dengan ginkgo biloba, ya. Tapi kalau ginkgo bilobanya di sini, ginkgo bilobanya ini interaksinya pada tahap farmakokinetik dan farmakodinamik, ya. Kalau dengan garlic tadi, warfarin dengan garlic itu interaksinya di farmakodinamik, tapi kalau warfarin dengan ginkgo biloba itu interaksinya terjadi di farmakokinetik dan di farmakodinamik. Jadi ginkgo biloba itu adalah enzim inhibition pada sitokrom 2C9, yaitu dia adalah sitokrom 2C9, yaitu isoenzim yang memetabolisme warfarin. Kemudian antiplatelet drugs, ya. Jadi antiplatelet drugs itu contohnya misalnya adalah aspirin, kemudian clopidogrel, ya. Jadi ada beberapa botanical product yang dia berinteraksi secara farmakodinamik dengan antiplatelet drugs, ya. Salah satunya adalah garlic seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada ginkgo biloba, kemudian ada satu lagi yaitu willow bark atau Salix sp. Kenapa Salix sp ini kok bisa berinteraksi dengan antiplatelet drugs? Karena kandungan metabolit sekunder utama pada Salix sp ini adalah salisin. Salisin itu adalah prodrug dari aspirin, ya. Sehingga kalau pasien menggunakan aspirin bersamaan dengan salisin, otomatis kadar asam asetil salisilat di dalam darahnya akan meningkat dan efek antiplateletnya akan lebih dominan. Oke, contoh interaksi pada tahapan farmakodinamik yang berikutnya adalah antara digoxin dengan laksatif antraquinon. Kenapa sih laksatif antraquinon ini kok bisa berinteraksi dengan digoxin? Jadi saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana mekanisme antraquinon ini berfungsi sebagai laksatif, ya. Yang pertama, antraquinon ini bisa meningkatkan gerakan peristaltik pada GI tract, ya. Kemudian yang kedua, antraquinon ini bisa menghambat absorpsi cairan yang ada di GI tract. Nah, kalau absorpsi cairan itu dihambat dalam jangka panjang, maka dia bisa mengganggu komposisi serum, komposisi elektrolit di dalam di dalam sel, ya, di dalam darah. Nah, kalau terjadi gangguan elektrolit di dalam tubuh, terutama di jantung, ya, kemudian pasien tersebut menggunakan digoxin, maka akan meningkatkan risiko toksisitas atau keracunan karena digoxin, ya. Kemudian contoh berikutnya adalah penggunaan oral hypoglycemic agent bersamaan dengan botanical product yang juga memiliki efek hipoglikemik. Contohnya daun stevia, kemudian gymnema, kemudian Anthographis paniculata. Kemudian ada garlic, tapi sebenarnya garlic tidak begitu potensial, ya, efek hipoglikemiknya. Yang potensial adalah stevia, gymnema, dan Anthographis paniculata. Kemudian interaksi farmakodinamik yang berikutnya adalah obat-obatan yang bekerja di sistem saraf pusat,
ya. Contohnya obat-obatan yang termasuk SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor ya. Ini merupakan namanya antidepresan ya. Dan SSRI ini contohnya ada sertralin, itu bisa berinteraksi dengan St. John wort ya. Kemudian benzodiazepine ini anti-anxiety. Nah, itu berinteraksi dengan kava atau pipermethicum. Karena kava atau pipermethicum ini ternyata juga memiliki efek anti-anxiety. Sehingga kalau diberikan bersamaan dengan alprazolam ya, maka efeknya itu akan lebih besar pada pasien tersebut. Kemudian contoh yang lain adalah ephedra, tanaman ephedra sinica dengan kafein ya. Ini merupakan sama-sama agonis efek pada sistem kardiovaskuler. Oke, berikutnya adalah interaksi farmakodinamik yang merupakan antagonis efek. Jadi yang menimbulkan efek antagonis. Contohnya adalah penggunaan warfarin bersamaan dengan koenzim Q10. Q10 itu adalah ubiquinone Q10 ya. Case tadi yang diambil di sini adalah jadi ada 3 pasien yang dia menggunakan warfarin dengan nilai INR yang stabil. Kemudian pasien tersebut menggunakan koenzim atau ubiquinone Q10. Biasanya Q10 ini diberikan pada pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskuler ya, bukan sebagai suplemen, tapi dia memang untuk membantu respirasi sel-sel jantung, sehingga kalau respirasi sel-sel jantung itu meningkat, maka proses kontraksi jantung itu akan lebih kuat ya. Nah, setelah pasien dengan warfarin ini dia menggunakan Q10, ternyata nilai NR-nya itu turun, ya. Jadi kalau nilai NR-nya turun, maka efek antikoagulannya tidak bekerja secara optimal, ya. Jadi ketika ada case ini, maka tindakan yang diambil apa? Jadi koenzimnya dihentikan, kemudian untuk sementara warfarinnya akan dinaikkan ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ternyata struktur dari Q10, koenzim Q10 ini hampir mirip dengan vitamin K, sehingga dia bisa menghambat aktivitas antikoagulan dari warfarin. Kemudian interaksi berikutnya adalah antara botanical product yang memiliki efek sebagai imunostimulan ya, dengan obat-obatan yang memiliki efek sebagai imunosupresan ya. Jadi misalnya penggunaan Panax ginseng, kemudian Echinacea purpurea pada pasien dengan autoimun ya. Pasien-pasien autoimun itu kan dia pasti menerima imunosupresan agent ya, entah itu golongannya steroid atau itu golongannya MTX methotrexate ya, atau itu chloroquine ya. Jadi pasti orang-orang imunosupresan itu akan, orang-orang dengan autoimun itu akan, pasien dengan autoimun akan menggunakan imunosupresan. Nah, ketika digunakan bersamaan dengan Panax ginseng dan Echinacea purpurea, ya maka efek imunosupresannya akan dihambat ya, karena yang satu imunostimulan, yang satu imunosupresan, sehingga akan berbahaya pada kondisi pasien dengan autoimun. Oke, itu tadi saya sudah jelaskan berbagai macam mekanisme interaksi antara botanical product dengan conventional drug, baik pada tahapan farmakokinetik maupun pada tahapan farmakodinamik. Nah, lebih detailnya interaksi dari beberapa tanaman obat itu saudara bisa cek di Principle and Practice of Phytotherapy, atau bisa juga di Stokely yang Herbal Medicine ya. Nah, apa saja sih challenge untuk memprediksi interaksi antara botanical product dan conventional drug? Itu yang pertama adalah tidak adanya data terkait dengan senyawa aktif dari tanaman obat tersebut. Ya. Contohnya adalah pada St. John wort.
produk komersial atau produk suplemen atau produk obat yang mengandung St. John wort itu standarisasinya dengan menggunakan senyawa marker hiperisin. Jadi diukur berapa kadar hiperisinnya. Tapi yang menyebabkan peningkatan aktivitas enzim sitokrom 3A4 itu adalah hiperforin, bukan hiperisinnya. So, kalau yang dicek itu cuma hiperisinnya, ya sama saja bohong ya kalau kita nggak tahu kadar hiperforinnya, karena harus diprediksi juga pada kadar hiperforin berapa St. John wort ini dia bisa potensial menyebabkan enzim inducer. Kemudian contoh berikutnya adalah garlic ya. Nah, metode preparasi pada garlic ini sangat menentukan senyawa metabolit sekunder apa yang tertarik. Jadi kalau saudara menggunakan garlic oil, kemudian serbuk dry herb dari garlic, atau menggunakan aged garlic. Aged garlic itu garlic yang difermentasi selama berbulan-bulan, maka itu metabolit sekundernya udah beda, sehingga efek terhadap sitokrom P450 juga akan berbeda ya. Kemudian selain tantangan yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua adalah different effect on intestinal and hepatic sitokrom 3A4. Jadi ada tanaman itu yang efek pada sitokrom P450 di liver dan di saluran pencernaan itu berbeda. Misalnya Echinacea. Echinacea pada saluran pencernaan, dia menghambat aktivitas sitokrom 3A4. Tapi pada liver di hepatosit ya, dia mengindus atau meningkatkan aktivitas dari sitokrom 3A4. Ya. Kemudian single dose versus multiple dose ya. Jadi ada beberapa tanaman obat yang efek terhadap sitokrom P450-nya itu berbeda ketika diberikan atau diberikan kepada pasien dengan single dose, jadi sekali saja, dan multiple dose atau berulang. Contohnya adalah Hypericum perforatum. Single dose Hypericum perforatum 900 mg itu dia akan meningkatkan konsentrasi plasma dari fexofenadin ya. Tapi ketika St. John wort 900 mg diberikan selama 2 minggu ya, maka kadar fexofenadin di dalam plasma darah itu akan turun dan clearance-nya lebih cepat. Ya, kita bisa lihat di situ adanya efek yang berlawanan ya ketika diberikan single dose dan multiple dose ya. Dan kebanyakan obat-obatan tadi ya kayak Echinacea kemudian St. John wort itu sangat banyak sekali dijual bebas di pasaran dalam bentuk OTC, sehingga memang harus benar-benar hati-hati ketika menggunakan gitu. Jadi ketika ketemu pasien yang misalnya dia dengan penyakit degeneratif gitu ya, kemudian harus di assessment dia menggunakan obat herbal atau tidak. Kalau iya, obat apa yang dipakai, atau kalaupun dia tidak menggunakan obat herbal, ataukah pasien mengkonsumsi suplemen tertentu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada penggunaan obat herbal di kelompok tertentu ya. Yang pertama adalah penggunaan obat herbal pada pasien kanker ya. Nah, kebanyakan obat herbal yang digunakan untuk pasien kanker ini adalah obat-obatan herbal atau botanical product yang punya efek antioksidan. Ya, beberapa contohnya yang paling sering adalah green tea. Ya. Nah, apa efek yang perlu diwaspadai? Ya. Nah, yang perlu diwaspadai di sini adalah interaksi antara botanical product tersebut dengan cytotoxic agent ya.
Nah, kenapa harus diwaspadai? Karena botanical product yang dipakai tadi kan kebanyakan memiliki efek antioksidan. Nah, kalau digunakan bersamaan dengan cytotoxic agent, maka keduanya ini mekanisme kerjanya berlawanan. Cytotoxic agent itu dia justru merusak susunan DNA dari sel-sel kanker ya. Kalau kita berikan bersamaan dengan antioksidan dosis tinggi, maka antioksidan ini bisa menghambat efek dari cytotoxic agent. Oleh karena itu pada pasien kanker yang mereka mengkonsumsi suplemen antioksidan dosis tinggi ya, itu ketika pasien itu menjalani siklus kemoterapi, maka penggunaan antioksidannya biasanya di stop dulu. Jadi misalnya pasien breast cancer gitu ya, pasien breast cancer yang dia menjalani kemoterapi dengan serial per 2 minggu gitu ya. Jadi hari ini kemoterapi gitu ya selama 2 hari. Kemudian 2 minggu kemudian pasien kemoterapi lagi. Terus 2 minggu berikutnya pasien kemoterapi lagi sampai 6 siklus atau 8 siklus ya. Nah, kalau pasiennya mengkonsumsi antioksidan, pas pada saat dia menerima obat kemoterapi, menerima cytotoxic agent itu, maka antioksidannya di stop. Jadi kalau misalnya hari ini pasiennya mau menjalani kemoterapi, maka mulai besok suplemen antioksidannya di stop sampai selesai pasien menerima obat kemoterapi mungkin selama 2-3 hari ya. Kemudian hari ke-5 atau ke-4 pasien sudah bisa menggunakan antioksidannya lagi. Begitu. Dan kebanyakan pada pasien kanker ini mereka jarang sekali yang mengkonsultasikan ke dokter atau ke apoteker yang merawat mereka kalau mereka juga menggunakan suplemen antioksidan. Kemudian spesifik grup yang berikutnya adalah pasien yang menjalani program diet ya, dan pasien yang MRS atau dirawat di rumah sakit ya. Nah, kenapa kok harus diperhatikan pada pasien yang menjalani program diet? Jadi ternyata 73% weight loss suplemen, jadi suplemen obat diet ini mengandung stimulant agent, yaitu ephedra dan kafein. Nah, kalau di Indonesia sendiri, suplemen diet ya, itu mengandung laksatif ya, karena itu kan biasanya ada disclaimer untuk suplemen diet di situ pasti biasanya orang yang mengkonsumsi suplemen diet akan sering buang air besar, kemudian sering buang air kecil gitu ya. Karena memang salah satu komposisinya di situ adalah laksatif, antrakinon dan diuretik ya. Nah, ini harus diwaspadai terutama kalau pasiennya itu juga mengkonsumsi konvensional drug ya. Ada interaksi atau tidak di situ ya. Kemudian belum lagi masuk pada adulteration obat atau obat tradisional ya, jamu ataupun suplemen dengan BKO ya. Biasanya kalau adulterationnya itu adalah suplemen untuk diet, itu BKO yang dipakai adalah furosemid dan sibutramin ya. Jadi harus benar-benar dicek ya kalau pasien yang sedang menjalani diet dan dia menggunakan suplemen diet ya, dia harus di-assessment pasiennya menggunakan konvensional drug yang lain atau tidak. Kelompok berikutnya adalah pada ibu hamil dan menyusui. Ada beberapa jenis produk botanical product yang harus diwaspadai penggunaannya pada ibu hamil. Contohnya adalah jenis essential oil seperti juniper oil, sage oil, dan pennyroyal oil. Nah, kenapa penggunaannya diwaspadai? Karena bisa meningkatkan aktivitas kontraksi uterus. Kalau aktivitas kontraksi uterus itu meningkat pada trimester pertama, maka dia bisa menyebabkan abortus ya. Nah, ada juga tanaman obat yang memang sengaja diberikan untuk meningkatkan kontraksi uterus, tapi pada trimester ketiga. Jadi pada saat ibu hamil mendekati
hari perkiraan lahir ya. Contoh-contoh dari tanaman obat yang dia menyebabkan atau menstimulasi kontraksi uterus ada glucose, kemudian ada hawthorn, ada saw palmetto ya. Kemudian, nah, gimana kalau pada breastfeeding ya, pada ibu menyusui ya? Kalau di Indonesia sendiri, kebanyakan memang ibu-ibu menyusui itu mereka mengkonsumsi tanaman obat yang bisa meningkatkan produksi ASI. Contohnya yang paling sering adalah daun katu, kemudian Trigonella phoenum graecum atau kelabet ya. Nah, di antara dua tanaman obat tadi ya, Trigonella phoenum graecum itu disekresikan pada ASI. Dan selain meningkatkan produksi ASI, Trigonella phoenum graecum itu juga memiliki efek laksatif. Sehingga biasanya efeknya itu tidak ke ibunya, tapi ke bayinya, ke anaknya. Jadi tiba-tiba saja anaknya mengalami diare. Ternyata setelah ditelusur, ibunya mengkonsumsi suplemen peningkat produksi ASI yang di situ mengandung Trigonella phoenum graecum ya. Kemudian kelompok spesifik berikutnya, nah ini adalah contoh dari beberapa tanaman obat pada pregnancy dan laktasi yang harus diwaspadai ya. Ini yang kontraindikasi tidak boleh digunakan ya. Ada bilberry, ada glucose, ada oregano, ada oregon, kemudian ada sage oil, tuja oil, ada willow bark. Ya, kebanyakan tanaman-tanamannya jarang ya kita temui di Indonesia, kecuali beberapa jenis oil. Sage oil ini masih ada yang jual di Indonesia. Kemudian yang harus diberikan dengan perhatian ada peppermint, ada rhubarb, diuretik, ada senna, ini juga diuretik, cascara, aloe vera ini juga diuretik. Ya. Oke. Nah, kelompok spesifik berikutnya adalah pediatrik dan geriatrik ya. Kita masuk dulu pada pediatrik atau pada anak-anak ya. Jadi gimana sih penggunaan obat bahan alam pada anak-anak ini? Sebenarnya boleh atau tidak sih gitu. Jadi dari hasil penelitian didapatkan sebanyak 20-48% anak-anak itu menggunakan tanaman obat ya, atau diberikan oleh orang tuanya suplemen yang di situ mengandung tanaman obat. Jadi biasanya adalah pada anak-anak yang menderita asma, kecemasan, insomnia, kemudian gangguan saluran pencernaan, batuk, kemudian influenza seperti itu. Nah, obat herbal apa saja yang sering digunakan pada anak-anak ini? Ada Andrographis paniculata, kemudian ada cranberry, echinacea, garlic, valerian. Yang valerian ini adalah untuk anti-anxiety ya. Kemudian Andrographis paniculata dan echinacea ini adalah untuk imunostimulan. Jadi memang pada beberapa case infeksi saluran pernafasan itu sering sekali diberikan imunostimulan karena kita tahu kayak misalnya influenza, kemudian batuk itu kan bisa saja disebabkan oleh virus ya. Dan kalau dia disebabkan oleh virus, maka salah satu treatmentnya kita bisa menggunakan imunostimulan. Nah, sebenarnya di klinis sendiri pun dokter juga beberapa dokter anak juga sering meresepkan penggunaan imunostimulan ya untuk meningkatkan respon imun dari pasien tersebut. Kemudian kalau pada geriatrik ya, ini tanaman obat yang sering digunakan ada valerian, ada Hypericum perforatum, ginkgo biloba, saw palmetto untuk BPH dan yohimbe. Senyawa aktifnya adalah yohimbin. Yohimbe ini biasanya digunakan untuk case disfungsi ereksi. Kemudian kalau pada geriatri pada perempuan yang sering digunakan adalah evening primrose. Ini biasanya pada pasien-pasien yang menopause ya. Kemudian flaxseed oil, ada chondroitin, kemudian ada glucosamine dan lain sebagainya. Kalau pada laki-laki ada ginkgo dan grapeseed extract.
Kemudian penggunaan obat herbal pada perempuan yang sudah menopause atau yang sudah menjelang menopause ya. Nah, kenapa penggunaan tanaman obat pada perempuan yang menjelang menopause ini cukup tinggi? Karena kita tahu bahwa ketika seorang perempuan itu mengalami menopause, maka hormon estrogen dalam tubuh itu turun dengan drastis sekali. Dan ketika estrogen itu turun dengan drastis, itu em, gejala klinis yang dialami oleh pasien itu sangat tidak menyenangkan. Jadi pasien bisa mengalami mood swing, kemudian dia bisa kalau dia bisa saja bangun tengah malam dengan kondisi berkeringat ya. Kemudian kalau estrogen turun itu maka risiko osteoporosis juga semakin besar seperti itu. Nah, pada awalnya untuk menangani penurunan kadar estrogen ini digunakan hormon replacement terapi. Tapi semenjak tahun 2002, hormon replacement terapi ini dihentikan karena ternyata meningkatkan risiko breast cancer. Nah, oleh karena itu muncullah maka banyak digunakan penggunaan suplemen tanaman obat yang mengandung senyawa golongan isoflavon ya. Jadi memang secara struktur isoflavon itu menyerupai strukturnya hampir sama seperti estrogen. Sehingga isoflavon ini disebut juga dengan fitoestrogen ya. Contoh senyawa metabolit sekunder yang termasuk fitoestrogen di sini adalah genistein, daisyin, kemudian tanamannya ada kedelai, ada red clover. Red clover itu semanggi, daunnya kayak semanggi tapi warnanya merah. Kemudian ada black cohosh, ada evening primrose ya, yang paling banyak digunakan memang soya, red clover dan black cohosh. Nah, oke, kita masuk pada adverse effect dari penggunaan botanical product atau obat bahan alam ya. Saya tidak akan membahas semua adverse effect obat bahan alam ya, hanya beberapa contoh golongan metabolit sekunder saya yang potensial menimbulkan efek samping saja. Kemudian untuk detail setiap tanaman obat, saudara bisa cari di monograf, di Principle and Practice of Phytotherapy atau di WHO monograf. Yang pertama adalah tanaman obat atau botanical product yang mengandung senyawa golongan tanin. Tanin ini merupakan polifenol ya. Sehingga yang pertama, tanin ini bisa berinteraksi dengan protein. Jadi akan membentuk kompleks sehingga menghambat absorpsi protein. Yang kedua, tanin ini bisa berinteraksi dengan suplemen zat besi, kalsium, dan vitamin B. Tanin dengan suplemen zat besi, kalsium, dan vitamin B ini juga akan membentuk senyawa kompleks sehingga menghambat proses absorpsinya. Kemudian saponin. Saponin ini dia bisa meningkatkan reflux GI tract. Kemudian ada licorice. Licorice ini adalah akar manis. Senyawa aktifnya adalah glycyrrhizin. Saudara bisa mendapati licorice ini pada banyak sekali produk sirup obat batuk. Ya, pasti ada kandungan licorice di situ. Atau paling gampang pada OBH, obat batuk hitam. Itu komposisi utamanya adalah licorice ya. Nah, licorice ini dia kontraindikasi pada pasien hipertensi ya. Jadi salah satu efeknya adalah bisa meningkatkan retensi cairan dalam tubuh, retensi natrium sehingga bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah. Nah, contoh adverse effect yang berikutnya adalah Koren ginseng atau Panax ginseng. Ini bisa menyebabkan overstimulasi pada dosis tinggi, yaitu lebih dari 1 gram per hari. Kemudian pungen herbs, ini kayak misalnya ginger, ini bisa menyebabkan burning sensation ya, kayak rasa panas di saluran pencernaan. Kemudian echinacea ya. Echinacea ini juga tidak boleh diberikan dalam jangka panjang. Kemudian senyawa tanaman-tanaman obat yang mengandung senyawa tujon ini bisa menyebabkan stimulasi dari sistem saraf pusat. Kemudian adverse effect yang lain ada dari garlic. Ya, garlic ini sebenarnya efek samping yang potensial adalah
GI tract reflux ya. Jadi kalau garlic ini dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, maka dia bisa menyebabkan atau meningkatkan refleks GI tract. Nanti akan kerasa kayak heartburn seperti itu. Kemudian laksatif herb, terutama yang antrakinon laksatif, ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena bisa menyebabkan abdominal pain. Kenapa kok bisa abdominal pain? Masih ingat mekanisme kerjanya adalah dengan meningkatkan peristaltik usus. Jadi kalau dipakai jangka panjang karena terlalu sering peristaltiknya terlalu tinggi, maka bisa menyebabkan kram perut, abdominal pain. Selain itu, antrakinon laksatif jangka panjang ini juga mengganggu, menyebabkan gangguan pada komposisi elektrolit di dalam tubuh. Oke, adverse effect yang lainnya ini garlic tadi ya, seperti yang saya jelaskan ya, ada heartburn effect ya, terutama kalau dia dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Kemudian panax ginseng ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Jadi kalau lebih dari 6 bulan ya, dia dikonsumsi lebih dari 6 bulan, maka dia menyebabkan hormone like effect ya. Kemudian efek samping yang umum terjadi yaitu insomnia. Kemudian selain menyebabkan efek samping tertentu, beberapa tanaman obat ini juga menyebabkan reaksi alergi ya. Contohnya adalah dari cinnamon, kemudian dari tanaman obat yang mengandung essential oil atau minyak atsiri. Nah, ini adalah beberapa contoh potensial herb dan drug interaction. Ini saya ambil dari Principle and Practice of Phytotherapy. Nanti saudara bisa baca sendiri di textbook tersebut. Jadi di situ pada tabel tersebut disebutkan tanaman obatnya apa, kemudian dia berinteraksi dengan konvensional drug apa, kemudian potensial reaksinya itu apa. Jadi misalnya kayak black cohosh ya, Simifuga racemosa ini berinteraksi dengan obat-obat golongan statin atau orvastatin, simvastatin dan lain sebagainya. Nah, interaksinya apa? Dia bisa meningkatkan nilai dari liver enzim OTPT-nya ya. Nah, sekian untuk kuliah pada hari ini tentang herbal medicine interaction dan adverse effect. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.